Lanjut. Ya, itu kan saya juga mengatakan, jika saudara Hen ini seperti itu argumentasi dibangunnya, tentu saja kita akan lari dari adanya sumber-sumber yang ada. Bagaimana dia tahu bahwa posisinya itu pernyataan Yesus yang tertulis di dalam 4 kitab pertama khususnya bisa diandalkan ketika Suaramu minoritas, Kang Fahrudin, minoritas. waduh, piye iki? Udah besar nggak sekarang? Gimana? Hah? Udah besar belum? Lumayan. Waduh, Sebab- lumayan. Ya udahlah, tak cabut Sebenarnya pertanyaannya tadi izin Pak Hen, ini nih Saudara Hen ini kan bertanya, kalau sekiranya saya hanya mengikuti ajaran Yesus, apakah saya selamat masuk surga? Gitu loh pertanyaannya. Dilanjut lagi. Tidak. Kenapa? Pertama, ketika dia meyakini seperti itu, dari mana sumbernya? Ketika dia meyakini terkait Yesus itu benar. Yang kedua, sudah dianulir oleh apa? Adanya kehadiran Nabi Muhammad yang diberikan kitabnya. Dan ketika Nabi Muhammad telah tiada, beliau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu, jadi ada 2 poin yang saya sampaikan tadi. Pada akhirnya Mas Mamba ini pun menyambung. Itu. Adapun mau buka-bukaan, hayu kita bahas poin pertama terkait dari sumber yang Anda yakini terdahulu, itu kan, tentang masalah hal keselamatan yang ada. Karena posisi di internal Kristen pun berbeda-beda masalah hal keselamatan, seterologi namanya. Karena apa? Contoh, ketika kita umat Islam itu sebenarnya masuk surga menurut siapa? Dari Katolik Roma. Ketika telah beresnya adanya Konsili Vatikan kedua tahun 62 sampai 65. Itu. Sedangkan menurut Lutheran, posisi keselamatan itu semua itu mendapatkan keselamatan Kristen dan tidak terpengaruh besar atau kecilnya amal baik maupun dosa, tetap masuk surga. Calvinis, ketika bayi belum lahir, seseorang belum lahir ke dunia, dia telah ditentukan keselamatan dan juga masuk nerakanya. Itu pun masih carut-marut internal Kristen. Makanya kita bilang tegas, tidak ada keselamatan. Meskipun dia sendiri meyakini tentang Yesus sendiri. Pertanyaannya, dari mana Yesus itu diyakini sebuah kebenaran? Otomatis di dalam kitab PB. Nah, kita akan melakukan kritik. Kritik apa? Kritik sumber dan kritik isi. Dalam mempertanggungjawabkan argumentasi yang kami bangun. Itu maksudnya. Lanjut, kalau mau buka-bukaan, hayu. Itu. Aku izin bentar ya, aku izin bentar. Sebetulnya pertanyaan daripada Mas Hen ini sudah dijawab dari tadi oleh Ustadz Alif, tapi ditanya lagi, ditanya lagi, ditanya lagi. Kang Fahrudin itu menyambung, Kang Mamba juga menyambung. Artinya ya sama kita. Kita sebagai umat Islam ya pasti sepakat bahwa Bang Hen ini tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena menolak ajaran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau diutus untuk seluruh manusia. Sedangkan Yesus cuma Saya tidak Bani Israel seperti itu. Anda kan bertanya kepada Islam toh, kepada umat Islam. Ya ini jawaban umat Islam sepakat sama. Tidak bisa kamu masuk surga karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Seperti itu. Lanjut. Kalau boleh nambahin dikit gini Hen, kalau hanya sampai ajaran Yesua Mesias, silakan saja, tapi resikonya banyak. Pertama, Yesus ngajar itu 3 tahun setengah. Apa cukup? Tentu tidak. Satu kekurangannya nih, bagaimana cara menyembah kepada Sang Pencipta. Yesus belum ngajarin secara totalitas. Satu. Kedua, Yesus nggak ngajarin bagaimana hukum nikah. Nggak ngajarin. Bagaimana hukum jual beli, waris, muamalah, dan lain-lain. Nggak bisa ngapa-ngapa gitu. Hanya saja, ya satu Tuhan, Yesus utusan. Terus mau ngapain? Mau ke kiri nggak ada petunjuk, mau ke kanan nggak ada petunjuk, mundur ya jatuh. Kira-kira gitu jawaban singkatnya. Kenapa? Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua, kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain.
bla 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 dan seterusnya. Kira-kira begitu. Jadi belum lengkap. Kira-kira gitu jawaban singkatnya, Bro. Lanjut. Baik, ya, saya lanjutkan pertanyaan saya. Kemudian bagaimana dengan orang-orang di belahan dunia ini yang misalkan belum dijangkau dengan agama? Apakah mereka bisa masuk surga atau tidak? Orang yang belum terjangkau dengan agama, yang belum mengenal agama. Oh, ini pertanyaan bagus nih, silakan dijawab. Ustadz Alif, open mic, Ustadz Alif. Mantap ini pertanyaannya Ustadz Alif. Iya, ada hukum yang dikiaskan kepada satu ayat yang disebut sebagai masa fatroh, tapi dikiaskan ke sana. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa maka mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Allah tidak mengadab suatu kaum sebelum diutus kepadanya rasul atau risalah sampai kepadanya. Yang tidak tahu tentang ajaran kebenaran, ya tentu Tuhan tidak mengadab mereka. Begitu. Nah, bagaimana nanti dijelaskan di dalam literatur Islam itu untuk mereka nanti ada ujian di akhirat, satu poin saja gitu. Intinya adalah bahwa tidak ada pertanggungjawaban kepada mereka tentang amalannya ketika syariat tidak sampai kepada mereka. Tetapi mereka nanti di akhirat akan ada ujian terakhir di mana dia contoh diperintahkan di dalam sebuah keterangannya bahwa masuklah kamu ke dalam neraka, diperintahkan begitu. Dia nurut atau tidak, namun ketika dia mengikuti perintah Tuhan, artinya dia tunduk patuh kepada Tuhan, maka dia sebenarnya akan selamat masuk ke dalam surga. Hanya satu ujiannya tentang keimanannya. Ini dalam sebuah literatur di dalam Islam. Jadi poinnya adalah ketika masalah kehidupan di dunia, ketika tidak sampai ajaran kepada mereka, maka syariat tidak berlaku untuk mereka. Begitu. Namun ketika mereka menyembah Tuhan yang lain, menyekutukan Tuhan lain, yaitu ada ajaran-ajaran penyesatan. Nah, itulah yang bermasalah nanti. Berarti saya tidak termasuk dong, karena saya tidak tahu tentang ajarannya Nabi Muhammad. Lah ini lagi ngobrol. Aduh. Iya, kena kamu sekarang. Kamu nggak bisa ngelak. Kamu sudah dengar nama Nabi Muhammad, Kena kamu Ustadz sudah Alif. mendengar kebenaran Nabi Muhammad, maka kamu nggak bisa mengelaknya. Kalaupun misalnya hari ini kamu nggak ngobrol, kamu nggak bisa bilang saya nggak tahu. Itu artinya kamu apatis, masa bodoh. Sekarang sudah canggih, kamu punya akal, nggak ada yang luput dari internet, media, televisi dan semuanya gitu. Nggak boleh apatis. Kalaupun hari ini nggak bertemu sama kami, tetap kamu dalam kena urusan ini gitu. Kira-kira gitu jawabannya, Hen. Baik, terima kasih untuk semua paparannya. Sepertinya saya mau pamit dulu, mau pergi kerja. Jantar. Baik, Selamat sore. sebelum turun, bentar ya Bang Andi. Hen. Ya, Yesus Yesus mengajarkan hal-hal tentang pernikahan nggak Yesus? eh, se- pernikahan yang bagaimana, Pak? Ya hukum pernikahan ya pernikahan lah. Pernah ngajarin nggak Yesus? Gini aja, orang tuamu menikah di Sekarang gereja, kita belum. ngajarin gitu loh. Ya, memang sih Yesus tidak mengajarkan harus menikah di Yesus gereja. tidak mengajarkan. Nah, Yesus pernah mengajarkan hukum jual beli nggak? Hukum jual beli pernah nggak Yesus? Belum. Nabi Muhammad mengajarkan hukum pernikahan itu seperti apa, tata cara pernikahan itu tuh seperti apa, hukum jual beli itu seperti apa, ya, tata cara jual beli itu seperti apa. Nabi Muhammad mengajarkan semuanya. Artinya ajaran Yesus ini tidak sempurna, belum lengkap ajaran Yesus ini. Nanti saya merenung lagi. Dan saya Ya, Baik, sedikit baik, ya Hen. Hen ya. Sebelum pamit juga Hen, saya menyampaikan terima kasih diskusinya. Jadi ada yang perlu kamu catat sedikit. Ketika menjadi seorang Muslim, bukan meninggalkan Yesus. Itu dulu poinnya. Ya, tidak ada umat Islam yang meninggalkan Yesus. Semua mencintai Yesus, semua mengakui dia itu utusan Tuhan, semua mengakui dia itu mulia. Nah, sementara
kalau kita ingat sebenarnya beberapa pesan-pesan Yesus, perkataan Yesus, dia itu mengabarkan tentang sosok yang akan datang sebagaimana tadi juga disampaikan gitu. Hal yang paling menarik adalah yang perlu kamu baca lagi berkali-kali selain di Yohanes dari 14, 15, 16, juga di Matius juga dikatakan di Matius 21, 43 karena di situ jelas sekali kata Yesus, hak istimewa dari umat Yahudi akan dicabut dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menjalankan aturan Tuhan. Itu pernyataan Yesus. Mestinya Anda ikuti pernyataan Yesus itu. Itu hak istimewanya sebagai umat Tuhan, kalimatnya umat Allah akan dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa lain yang akan menjalankan aturan Tuhan. Maka ikuti. Yang memenuhi nubuatan itu siapa gitu loh. Jadi jangan ketika Yesus sendiri sudah mengatakan sudah dicabut dari kalangan bangsa Yahudi, kamu ketinggalan zaman. Kenapa di tahun 2000 malah baru mau ngikutin? Padahal Yesus sendiri sudah bilang, sudah dicabut. Masa kenabian kalangan Bani Israel sudah ditutup oleh Nabi Isa, sudah dicabut dari sana diberikan kepada bangsa lain. Ikuti pernyataan Yesus, siapa itu? Makanya di dalam firman Allah, di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah, Allah sudah memberikan stempelnya kepada umat Nabi Muhammad adalah kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ternyata diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang ketika menjalankan syariat umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad mengajarkan seluruh para nabi wajib dimuliakan. Walaupun dia untuk Bani Israel, walaupun dia berdakwah di kalangan Bani Israel, kami wajib percaya dia itu utusan Tuhan, dia mengajarkan kebenaran. Begitu Bang Hen. Cuman kalau kamu hanya mengatakan menerima Yesus, tetapi kamu tidak menerima nabi yang lain di luar Bani Israel. Itu aja poinnya. Terima kasih. Padahal Yesus sendiri bilang, sebab apabila roh kebenaran itu datang, dia akan mengajarkan kepadamu kepada seluruh kebenaran. Makanya seluruh kebenaran itu adalah diantaranya tadi pertanyaan Bang Handi, ternyata memang pada zaman Yesus belum ada syariatnya. Di zaman Rasulullah mengajarkan kepada seluruh kebenaran. Dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur syariatnya di dalam Islam. Itu artinya sedang memenuhi pernyataan Yesus bahwa Nabi itu akan mengajarkan kepada seluruh kebenaran. Begitu Hen. Ya, makasih. Baik, saya pamit ya, mau berangkat kerja. Salam. Hen, sehat selalu ya. Semoga Allah memberimu hidayah dan semoga kamu mau mengambil hidayah tersebut. Amin. Amin. Siap, terima kasih. Sebenarnya gini ya, guru-guruku semua di sini, banyak orang sebenarnya itu udah ngerti, udah paham bahwa apa yang dia yakini itu kurang cocok dengan diimplementasikan dengan zaman modern sekarang ini gitu. Galau kemana arahnya lagi ini gitu, ke kiri ya salah, ke kanan ya salah, lurusnya bagaimana gitu. Itu yang sering mereka alami. Sudah hasil survei Tatang Sutarman, buku saya yang belum saya rilis itu, bahkan banyak orang yang galau loh, tapi masih dalam kegalauannya itu ragu gitu loh. Apa itu keraguannya? Yang pertama ini harus dijelaskan kepada seluruh umat galau di Republik ini ataupun di belahan dunia. Apa itu? Satu nih yang paling mereka sering nanya, Islam itu berat. Satu, Islam itu konotasinya negatif, kelakuannya oknumnya banyak yang buruk. Mereka memandang dari segi itu gitu. Itu sih sebenarnya. Di yang lain-lain mah dicuekin, misalnya orang tua, keluarga apa itu enggak, itu no problem. Islam itu berat, Islam itu konotasinya itu negatif karena memandang oknum. Nah ini harus diedukasi. Maupun enggak ada, tapi yang lain saya rasa perlu edukasi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Asatid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Benget Simanjuntak. Iya Pak, dengan saya. Ya, dari Kristen saudara? Iya benar Pak, dari Kristen. Ya, saya masih muda, Pak. Di sini masih muda semua, sini masih lajang semua kok. Ya, dari Protestan atau Katolik saudara? Protestan Pak. Tritunggal ya, mau percaya Yesus sebagai Tuhan. Iya benar Bang.
Baik. Apa keimanan Anda sehingga Anda bisa mengimani Yesus sebagai Tuhan? Apakah Anda bisa membuktikannya? Atau kita berdiskusi di sini dengan para guru-guru di Oh, atas? Silahkan. mau berdiskusi aja ya Pak ya. Ada yang mau ditanya sih dari saya. Gini Pak, misalkan Kristen itu kan tetap menyembah Allah juga, cuman yang selalu dikritik Muslim itu tentang Tritunggalnya. Terus juga eh, kalau di Islam itu tentang Allah SWT-nya. Sementara Islam sama Kristen jelas-jelas sudah mengakui nama Tuhan yang pertama itu YHWH yang dari Yahudi, Pak. Tapi kenapa bisa beda-beda yang dari Kristen sama Islam gitu, Pak? Kenapa bisa jadi beda gitu, Pak? Allah SWT ataupun Yesus gitu. Sementara yang dibilang Bapak apa tadi tuh ya, najab orang Yahudi itu begitu besar kan, begitu wow. Tapi kenapa orang-orang Muslim terlalu benci melihat orang-orang Yahudi gitu? Bukannya di sini ada macam kayak kebohongan gitu, Pak? Oke, sekian dari saya, Pak. Pertanyaannya bagus itu. Ya, kita potongnya bagi 3 dalam satu jawaban ya. Nanti merujuk kepada pertanyaannya Bang Benget ya. Aduh, susah kali aku nyebut namanya. Sebenarnya Islam itu sudah jelas ajarannya ketika mengatakan ada salah satu nas yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Jadi sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah 3 dari yang 3 atau salah satu dari yang 3, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Nah itu dulu. Ini Al-Quran mengajarkan demikian. Maka ketika ada konsep pengajaran Tuhan itu 3, Tritunggal, 3 dalam 1, yaitu sudah hukumnya sebagai orang yang menolak kebenaran firman Tuhan. Selesai Al-Quran di situ mengabarkan. Nah, sekarang kepada pengajaran Yesus. Tritunggal itu pengajaran siapa? Yesus tidak mengajarkan Tuhan itu 3 dalam 1. Yesus menyampaikan, berkali-kali disebutkan bahwa dengarlah wahai orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Tuhan yang Esa. Yesus sendiri mengajarkan Tuhan kita itu Esa. Allah itu Tuhan kita, Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhan saya dan Tuhan Anda. Dialah Tuhan yang Esa. Itu pengajaran Yesus. Maka ketika ada ajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus, konsepnya adalah dia telah mengingkari ajaran Yesus. Begitu, makanya Al-Quran mengabarkan wa ma arsalnaka min qablika wa ma arsalnaka rasulan min qablika illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Fa'budun. Surah Al-Anbiya ayat 25 ya, kalau salah saya koreksi. Bahwa tidaklah aku mengutus seorang rasulmu, wa ma arsalna mir rasulin, wa ma arsalna rasulan ya Allah. Tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, kecuali aku wahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Seluruh utusan Tuhan mengabarkan dan mengajarkan tentang Tuhan itu Esa, dan Tuhan yang harus disembah itu Tuhan yang Esa. Maka ketika ada pengajaran di luar konsep itu, dipastikan bukan pengajaran para nabi. Al-Quran sudah mengkonfirmasi ini. Bahkan Bible sendiri Anda, kitab Anda sudah mengatakan melalui dari ucapan Yesus, Tuhan itu Esa. Sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Itu kata Yesus. Jadi jangan tuntut kepada Muslim kenapa membenci pengajaran demikian. Lah, dalam Kristen sendiri, kitab Anda sendiri, Yesus mengajarkan demikian. Ketika Anda membantah Muslim yang menjelaskan, artinya Anda sedang membantah penjelasan Yesus. Begitu sebenarnya, kembali kepada kitab Anda, Bang. Kan yang lain. Gini loh, Pak. Kan Muslim mengklaim bahwasannya Tambah dikit, saya tambah banget, saya tambah dikit.
pemaparan Ustadz. Bukan yang kami benci itu bukan orang-orangnya, orang Israel sana ya, tapi Zionisnya ya. Zionis yang menjajah. Undang-undang kita kan juga tidak mengakui itu penjajahan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Indonesia menolak itu ya, negara kita. Dan jadi itu ya, kita tidak membenci orang-orangnya di sana. Tapi Zionis penjajah yang kita benci, yang kita nggak suka sama penjajah. Lanjut. Ya kenapa Wahyudi Ahmad? Kenapa? Kalau kita ngomong kamu kenapa? Kamu sakit ya di bawah kalau saya ngomong. Kalau kamu sakit berobat, ya. Udah, tanggapi udah. Fokus ke bahasan. Gini Pak, kan Dasar kalian ini, ya, heran teman deh. kita Kalian kayak Muslim Oten. Sudah. mengklaim dari kawan kita pihak Muslim mengklaim bahwasannya agama Islam itu sudah ada dari awal Adam. Islam itu beragama Adam itu beragama Islam. Berarti yang maksud saya ini seharusnya nama Allah itu Allah SWT yang terjabar pertama, bukan YHWH. Tapi kenapa ketiga agama ini mengakui Allah pertama itu YHWH, bukan Allah SWT ataupun Yesus yang lain gitu Pak. Sementara agama pertama kali di dunia ini Muslim selalu mengklaim agama itu udah ada dari agama Islam itu udah ada dari zaman Adam. Bukannya itu suatu kebohongan ya jadinya Pak. Oke, sekian. Oke. Ketika Muslim bernarasi itu bukan asumsi. Ketika itu dibantah maka harus punya bantahan. Itu dulu poinnya. Surah Al-Hajj ayat surah kedua-dua ayat 78 di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum biddini min harajim millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada al-ayah ya seterusnya. Bahwa di situ dikatakan dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Allah tidak Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula di dalam Al-Quran ini. Sejak sebelum umat Nabi Muhammad sudah dinamai sebagai muslimun. Mereka itu semua muslim. Bahkan dari zaman Nabi Muhammad ke sini, ketika mengikuti ajaran dari Tuhan, disebut sebagai muslimun. Pelaku orang-orang yang melakukan, yang menjalankan aturan dari Tuhan. Itulah disebut muslimun. Makanya semua dari zaman sebelumnya, semua muslimun, mereka beriman, mereka pasrah, mereka berserah diri kepada Tuhan karena mereka semua menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, stempelnya ada di dalam Islam. Ketika muslimun, pelaku merujuk kepada pelaku, maka dikatakan Islam. Islam itu wadahnya, muslimun orang yang ada di dalamnya. Islam itu namanya muslim orang yang melakukannya gitu loh. Nah, begitu konsepnya di dalam Islam. Kalau mereka tidak dikatakan muslimun, kalau semua para nabi tidak dikatakan orang yang berserah diri, pasrah kepada Tuhan, menjalankan segala ketentuan dan perintah Tuhan, kalau tidak dikatakan muslimun, lalu mau dikatakan apa? Kristen punya jawabannya enggak? Misal Abraham, Ishak, atau Yakub, atau Nuh, Lut. Siapa lagi? Anda mau menamai dia apa? Orang apa? Mau dinamain Kristen? Menurut saya Pak, dari Kristen nggak pernah itu dari Adam itu ada agama. Enggak, makanya enggak ada. Enggak punya jawabannya. Mau dikatakan Yudaism, Yahudi. Enggak bisa juga, Yahudi Bani Yakub. Maka Islam disitulah disebut sebagai Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin, kafatalinas, mencakup seluruh manusia. Maka ajaran Islam tidak ada yang dihilangkan dari semua penyampaian para nabi. Ketika dikatakan muslimun, tidak ada yang bisa membantah karena semua para nabi utusan Tuhan, mereka semua tunduk patuh dengan segala perintah dan ketetapan Tuhan.
Nah, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ismul dzat, nama kepada esensi Tuhan, nama pribadi Tuhan, di mana Tuhan itu adalah Qadim, ada sejak semula yang tanpa ada permulaan. Begitu juga dengan namanya, nama Allah, nama diri, nama Sang Pencipta. Nama Sang Pencipta ini juga memiliki banyak nama. Dari sekian banyak nama-nama Tuhan itu yang biasanya berkaitan dengan afalnya, dengan perbuatannya, merujuk kepada sifat yang berikut, juga dengan pribadi yang maha pengasih, yang maha penyayang. Nama-nama itu banyak di kitab para nabi, tetapi nama Sang Pencipta itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang memahaminya. Bahkan di Indonesia sendiri ada yang bilang, orang sudah bilang, aku Pangeran Abdi Tuhanku. Lah itu ketika dia menyebut seperti itu pun merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pangeran itu merujuk kepada Allah. Penyebutannya ingat kembali kepada nama Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang memahaminya. Tambahkan boleh, Asatid? Mantap. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Ustadz kita bahwa kata Islam itu adalah kata dasar atau masdar, nanti Muslim itu menjadi isim fa'il atau praktisinya Muslim itu. Nah, jadi ketika semua para nabi itu menyerahkan kehendaknya sesuai dengan keterangan tadi dari Ustadz Alif, semua kehendaknya kepada Tuhan, mereka otomatis Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengenai tadi sudut pandang dari Yudhe Wafwe terhadap Allah sendiri. Nah, kalau kita lihat di dalam literasi dari Keyahudian, di sini nanti abang bisa lihat di. Oke, terima kasih Os. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1, nanti websitenya di sini abangnya di Sefaria. Kejadian 1 nomor 1, di sini dikatakan apa? Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaret. Ini teks Ibrani. Kalau kita lihat nanti di sini ada namanya tafsir. Ini tulisannya Ibrani tapi cara pembacanya Arabik. Apa yang dikatakan? Awalama khalaqallah. Di sini muncul kata Allah. As-samawati wa al ardi. Ardi ya. Wal ardi. Nah, di sini muncul kata Allah. Nah, bagaimana dengan kata Yudhe Wafwe? Nah, jika dilihat, nanti kita pakai yang mudah. Di Keluaran 6 ayat 4. Nah, di sini disebut apa? Shema Israel, muncul kata Yudhe Wafwe. Eloheinu Yudhe Wafwe Echad. Kalau kita lihat lagi nanti dalam tafsirnya, tafsir Rasak, I'lam al-Israel an Allah Rabbuna Allah al-Wahid. Kalau kita cek nanti di sininya, sebentar. Oke. Tafsir Rasak, Deuteronomy, Keluaran 6 nomor 4. Know Israel that Allah is our Lord, Allah is one. Jadi mereka juga paham terhadap Allah ini seperti apa konteksnya. Apakah mereka itu tanda kutip membedakan antara Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Muslim, Tuhannya Yishak, Tuhannya Yishmael, itu adalah satu Tuhan. Adapun Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu bermaksud Allah itu Maha Suci dan Maha Tinggi. Itu sekian dari saya. Silakan asatidz yang lain untuk menambahkan. Mungkin sebelum saya turun ya. Tadi kan polemiknya masnya ini mengatakan dari semua nabi ya. Lalu di garis bawah di Al-Quran itu ceplos begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ini ceplos pertama ya. Inna Allah, sesungguhnya Allah istafa telah memilih sapa Allah, yaitu Adam, memilih tentang Nabi Adam wa Nuh, Nabi Nuh, terus ala Ibrahim.
Nah, ini termaktub di Al-Qur'an ya. Ala Ibrahim, keluarga ya. Ala, kalau kita ngomong ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Karena apa? Karena nanti yang akan menurunkan Jimin Jamil Anbiya itu dari keluarga Nabi Ibrahim, dari percabangan tadi ya. Yaitu ya, istri Sayyidati Sarah dan siapa tadi? Hajar ya. Nah, dari redaksi yang ada di situ wa ala Imron, terus keluarga Ali Imron, nanti Sayyidati Maryam nanti turunnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Terus di situ ala alamin yang tujuannya adalah untuk alam semesta. Nah, permulaan dari Min Jamil Anbiya itu adalah Nabi Adam, yang estafet terakhirnya itu nanti Khotamul Anbiya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang misi dari para Anbiya ini adalah apa? Mentauhidkan, mengesahkan Allah. Ini perlu digarisbawahi. Tadi udah dipaparkan oleh Ustadz Alif, terus beliau barusan ya, saya namanya sulit sekali sih. Nah, dari redaksi yang ada di situ ya, artinya dari estafet Min Jamil Anbiya itu tidak ada yang namanya itu bertolak belakang, saling melengkapi. Artinya ya, kalau kita mau jujur ya Mas ya. Kita sekecil contoh ya, dari Nabi Musa alaihissalam itu estafetnya, syariatnya kemudian dilanjutkan oleh estafet dari Nabi Daud yang notabene membawa kitab Zabur. Dari redaksi yang ada di situ itu estafetnya itu diteruskan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan konsepnya membawa kitab Injil yang notabene membahas tentang hukum-hukum batin sehingga terkenal dengan fi zamanihi, yaitu ajaran kasih. Ya enggak? Sepakat enggak ini? Nah, diakui atau enggak diakui? Dari redaksi yang ada di situ, ketika Mas mengatakan dari para nabi ini kenapa kok berbeda? Ini secara tidak langsung sudah termentahkan, yaitu termentahkan dengan konsep Taurat, Zabur, sama Injil yang notabene saling estafet. Di sana barulah Al-Quran muncul, sehingga semua misi dari Min Jamil Anbiya itu adalah apa? Sebagai apa namanya itu tauhid billah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kenapa sih kok harus ada rasul? Nah, muncul sebuah pertanyaan ke sana kan. Artinya ya, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai dengan segala sesuatu ya, Tuhan itu ya. Maka di sana untuk melaksanakan syariat-syariat Allah, di sana ada seorang yang namanya Rasul. Yang namanya Rasul itu pasti akan ayyadakula rasulin minhum bimu'jizatin. Setiap Rasul itu akan dibawahi dengan bentuk apa? Mukjizat. Apa mukjizat itu? Yaitu termasuk al-mukjizatu khariqatun lil adah, yaitu segala sesuatu yang khariq, yang apa ya? Kejadian yang di luar adat. Seperti Nabi Isa bisa menghidupkan mayat yang telah mati, bisa menyembuhkan buta, terus Nabi Musa bisa memukulkan tukangnya untuk membelah lautan dan lain-lain. Nah, ini perlu digarisbawahi. Nah, teman-teman yang selalu mengkritik tentang permasalahan Islam yang dibawa-bawa oleh Mas Abdul dan lain-lain, kru-krunya itu selalu memplesetkan dengan bentuk ayat fattaqullaha wa'ti'uni. Nah, pada redaksi fattakullah itu memang koilnya adalah Nabi Isa alaihissalam ya. Artinya Nabi Isa berkata, takwalah, imtithal awamir sinabun awahir, melaksanakan perintah Allah dan taatlah kepadaku. Artinya taat kepadaku sebagai Rasul yang notabene aku Rasul itu membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya taat untuk apa? Oh, ajaran yang dibawa Nabi Isa itu gini konsepnya dari Allah. Kita taat kepada beliau untuk melaksanakan syariatnya. Nah, itu jangan terus mengatakan bahwa oh, itu harus taat kepada Nabi Isa terus kita diharuskan untuk menyembah. Ini adalah pemahaman yang sangat blunder ya. Blunder. Ini perlu digarisbawahi. Kenapa sih? Muncul sebuah polemik masalah begini. Kenapa sih kok harus dengan bentuk nabi ngono lho, Pak? Ya, ini pertanyaannya kan begitu kan? Ya kan? Karena apa? Karena al-mutalazim, karena sering terikat ya. Sehingga Rasul ini sebagai apa? Wasilah media dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk sang khaliq. Nah, dari tadi sudah dianggapkan teman-teman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi ya. Artinya Nabi Muhammad SAW saya tidak pernah diutus kecuali untuk kafah, manusia secara universal, menyeluruh. Maksudnya menyeluruh itu bagaimana? Yaitu baina Arab wal Ajam, yaitu untuk kalangan orang Arab ataupun Ajam. Ajam itu siapa? Ajam itu adalah orang-orang yang non Arab seperti Indonesia, Amerika, United, terus Belanda, Netherlands dan lain-lain. Jerman itu adalah non Arab. Nah, ini perlu digarisbawahi juga. Sedangkan diksi-diksi yang ada di sana dalam kitab Taurat dan lain-lain itu adalah taksis untuk pengkhususan Nabi Bani Israel. Nah, dari redaksi yang ada di situ Mas ya perlu digarisbawahi bahwasanya estafet dari nubuat ini semuanya adalah saling menyempurnakan.
Maka kalau kita tarik Oh, ulur lagi, oh, bahwasanya mulai dari Nabi siap. Adam, Nabi Nuh, Hum Adamun Idrisun Nuhun. Dari Nabi Adam, Nabi Idris itu masih ilahun wahid, Eh, masih belum ada luar penyekutuan. biasa Baru Ustadz, dari Masya Nabi Allah Nuh. pemaparannya. Ya, Ya, ini kita Assalamualaikum. kalau masih. nyuapin anak-anak memang kita harus sedikit-sedikit Ustadz, jangan Iya, langsung Mas. semua. Nanti kalau udah dewasa baru langsung kasih satu piring, begitulah kurang lebih gambarannya. Iya. Iya, Masya Allah, Ustaz. ilmunya ya, hebat, ilmunya luas, Masya Allah. Kalau masih ngomong dia tuh, masih bicara dia ke mute. nggak apa-apa, mungkin bicaranya masih tapi udah mute gitu. Cuman apa suaranya Izin udah pamit dulu duluan ya. tapi orangnya belakangan. Oh nggak, saya salah paham. Saya izin pamit dulu ya. Saya mau ada Ya Pak Ustadz. saya bukan Terima Ustaz. kasih Pak Saya Ustadz. Panggil Masya saya Allah, Prophet ilmunya Mamba gitu aja, Prophet Mamba. Next time terima ilmu. kasih ya, Mas. Mas tadi yang Salut Pak Ustadz. Kalau saya dengar pertanyaannya gini, dari non muslim. saya dengar tadi ya, saya tulis. Dia bilang ada Saya kebencian. mohon maaf ya, bukan berarti ini tadi. Hah? Belum Tidak selesai ya? ada. Kita tidak ada wis, tidak ada kita. Nah, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi pertanyaannya Pak Bangit itu saya dengar ya, kenapa Islam ada kebencian, terus nama sembahan dan para nabi itu. Kami Islam nggak ada kebencian. Satu. Kedua, sembahan para nabi itu yang nggak ada yang berbeda. Ketiga, yang berbeda itu Kristen karena membuat sembahan yang lain yaitu Yesus. Disederhanakan gitu Pak Bangit ya. Jadi Yudaisme itu ya sembahannya konsepnya ketuhanannya tauhid semua para nabi itu. Contoh Yahudi kalau mau tefillah itu masuk masjid nggak masuk gereja. Itu sih intinya. Jadi yang membuat Tuhan baru itu ya konsep Kristen, ada Trinitas segala macam. Itu jawaban sederhananya bro. Lanjut. Ya kata Muslim tadi Ustadz Alif izin bentar ya. Kata Muslim tadi ya kita harus sepakat dan kita harus berdamai seputar ini. Kita harus mengatakan bahwa Yesus itu ya memang betul-betul Muslim. Apa buktinya Yesus itu Muslim? Yesus tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, terhadap kehendak Allah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus di Yohanes 5 nomor 30. Lalu kemudian di mana lagi itu? Pada saat belum disalib, Yesus bersujud, lalu kemudian Yesus mengatakan, sekiranya cawan ini bla 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 dan lain sebagainya, bukan kehendakku yang terjadi melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Itu adalah bukti bahwa Yesus adalah seorang Muslim. Apa itu Muslim? Berserah diri kepada Tuhan. Lanjut. Bagaimana Bang Benget? Benget. Tadi Bapak apa tadi ya? Bapak bilang Kristen buat nama Tuhan yang baru yaitu Yesus. Bukannya dari teman Muslim juga sedemikian ya Pak? Bukan hanya nama Tuhan yang baru, tapi juga nabinya. Bukannya nama Allah itu misalnya aku adalah Allah SWT gitu kan sebenarnya nggak ada loh Pak di Al-Quran. Emang abangnya udah baca Al-Quran kok malah bilang nggak ada di dalam Al-Quran? Gini loh Pak, yang saya tanyakan tadi, bukannya dari Kristen ataupun dari Islam itu sama-sama mengganti nama Tuhannya. Dan Tidak. juga loh, tadi kan awalnya sama-sama HWH Pak. Tadi kan udah dijelaskan itu. Saya kasih data aja bang ya, saya kasih data. Begini, biar kita ke poinnya. Ini data ini tulisannya memang bahasa Arab bang. Tapi yang punya bukan Muslim, tapi orang Kristen. Kristennya itu bukan Kristen Indonesia, tapi Kristen Koptik Mesir.
Kristen Koptik Mesir tadi sudah dijelaskan yang berkaitan dalam bahasa Ibrani ketika menemui huruf tetragrammaton maka dijelaskannya itu menggunakan kata Allah karena tetragrammaton itu nggak bisa disebutkan, bahkan bisa dijelaskan itu kalimat atau huruf kata yang merujuk kepada Sang Pencipta. Nanti Kuriosmoto yang menjelaskan. Nah sekarang mari kita lihat. Ketika orang Koptik ya, artinya Koptik Mesir ini Kristen, dia menyebut di sini lafaz Allah. Saya yakin huruf ini sudah sangat familiar buat Anda. Di sini dijelaskan ada ismun al-ilah. Ini adalah nama sang sesembahan, kholikun yang menciptakan, jami'il kainati seluruh makhluknya, wal hakimun dan sebagai hakim, al-a'dham yang maha agung, li jama'il awalim untuk seluruh alam, al-wahhab yang maha pengasih, pemberi karunia, kullu wahabin, kullu mawahib, terhadap setiap karunia yang ada gitu, hasanatin yang baik. Di sini dijelaskan, kitab Anda itu mengatakan Allah itu memang nama sesembahan yang menciptakan seluruh makhluk. Makanya dia menyebutkan di sini penjelasannya bukan hanya sampai di sini. Dia jelaskan asma Allah, nama-nama Allah. Jadi ternyata dia merujuk kata yod he vav he ditulis dalam bahasa Arab ya ha waw ha atau Adonai atau apalagi mana tadi Elohim. Ini tuh nama-nama Tuhan yang merujuk kepada Tuhan. Siapa nama Tuhan yang benar? Orang Kristen sendiri, orang dari kalangan bangsa Arab, dia menyebut adalah Allah. Makanya dia jelaskan wa yujadu fil ahdil qadim. Mereka menemukan di dalam perjanjian lama bil lugatil ibriyah dengan bahasa Arab salasun mutaradifatun, ada 3 kata yang dipadankan atau yang sinonim yang sepadan kepada Allah gitu. Jadi di situ dia jelaskan bahwa 3 kata ini wahia Elohim. Ketika merebut kata ada kata Elohim, maksudnya merujuk kepada nama Sang Pencipta. Siapa dia? Allah. Itulah dia menjelaskan. Bahkan tadi di dalam Sefaria, kitabnya Yahudi, ketika ada huruf tetragrammaton dibaca dalam bahasa Arab, itu maksudnya kepada Allah. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Sebagaimana juga Al-Quran menyebutkan Badius samawati wal ar, Allah lah yang menciptakan, yang memulai penciptaan langit dan bumi. Dan begitu juga ayat berikutnya, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah begini sebenarnya kalau kita benar-benar sama-sama niat mau belajar, saling mencari pemahaman. Saya ngambil literatur bukan hanya dari Islam, ini juga dari di luar Islam, dari Kristen, ada juga dari Yahudi, dan kita membaca tentang data dan fakta, bukan membahas tentang gontok-gontokan yang penting, bukan, tapi kita memaparkan data. Begitu Bang cara memahaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang banget, aku boleh tanya nggak Bang banget? Oh, kalau bisa saya jawab Pak. Baik. Tuhan, ya. Gimana Kang Moto? Lanjut. Baik. Apa-apa. Tadi saya mau nambahkan, lanjut aja, nggak apa-apa. Oh iya. Tuhan memperkenalkan namanya, memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa, siapa namanya? Coba kamu jawab. Bapak nanya berarti sama saya itu dari kekristenan saya ya Pak ya? Iya ya Pak ya. Iya, saya tanya abang. Itu dia nggak ada bilang nama ya. Aku adalah aku. Aku adalah aku ya. Nah, kalau dia sama Musa, yang setahu Baik. saya Pak. Ya itu belum ada nama kan? Di dalam Catat kitabnya. ya, catat teman-teman ya. Aku adalah aku. Ustadz Alif, saya perkenalkan diri saya bahwa aku adalah aku. Kira-kira Ustadz Alif paham nggak? Lah iya sopo? Aku adalah Jenenge aku. sopo? Lah jenengmu sopo? Aku iki sopo jenenge? Loh, ya saya adalah saya, Ustadz Alif.
Ya saya juga saya, tapi Anda itu Lanjut siapa Kang namanya? Mutu. Tapi ya udahlah. No name, no name, no Allahu name. Akbar. Udah. Banget, Ya, banget. ya begitulah. Ya, Pak. Jadi Nabi Musa waktu itu loh, nama sembahannya nggak ada ya? Ya, sejak yang dikenal kan yang YHWH itu Pak, yang masih dikenal sama orangnya Musa kan. Oh, namanya Yahweh. Gimana sih? Ya, tadi nggak ada, sekarang dikasih. Kalau Tuhannya Kristen namanya siapa, bro? Udah jelas pasti Yesus Kristus Pak. Yesus, begitu. Nabi Musa apakah menuhankan Yesus? Eh, Yesus itu kan itulah Pak, yang firman yang Bukan itu jadi maksud daging. saya. Mm. Apakah Nabi Musa itu menuhankan Yesus atau tidak? Kalau kami dari segi kami bilang ya tetap Pak, karena Yesus itu ya Allah itu sendiri Pak. Oke. Kalau Maria Tuhannya siapa? Ibunya Yesus. Iya benar Pak. Menurut kamu Tuhannya Bunda Maria siapa? Eh, menurut saya gimana ulang Pak? Tuhannya Bunda Maria, Tuhannya ibunya Yesus. Ya Allah itu juga Pak. Bukan Yesus. Ya, gini loh Pak, kalau dari kekristenan itu Pak. Soalnya kan yang memberitakan bahwasannya dia itu kan dari Gabriel Pak, dari Bukan malaikat. itu pertanyaannya kok, Gabriel. Tuhan kamu sama Tuhannya Maria sama nggak? Sama Pak. Siapa nama Tuhanmu? Ya Tuhan Yesus. Nama Tuhannya Maria siapa? Ya kalau Marianya yang masih kenal itu ya pasti Allah itu Pak. Berarti beda Tuhanmu sama Tuhannya Maria. Itu kan dia sebelum dilahirkan loh Pak. Nah, ribet ini Romo. Sebelum Jadi dilahirkan. jadi begini Pak, jadi begini ya, jadi begini. Nggak jadi begitulah. Soalnya kalau misalnya Toh dulu tadi nanya, mau menambahkan data apa? Yang pertama, Kurios. Assalamualaikum. Jadi yang pertama gini Bang Bengat. Nanti Abang bisa cross check di Quran itu di surah Toha ayat 14. Innani anallah, ada nama Allah di situ. Terus di surat Al-Ikhlas, Qul huwallah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allahu samad, ada nama Allah di situ. Adapun Subhanahu wa taala yang tadi para asatidz itu jelaskan, itu adalah Maha Suci dan Maha Tinggi. SWT yang Abang bilang itu kepanjangannya Subhanahu wa taala, itu Maha Suci dan Maha Tinggi, itu gelar. Itu yang pertama. Yang kedua, YHWH itu adalah sebuah akronim. Akronim itu adalah sebuah kependekan. Jika itu ada kependekan berarti ada kepanjangan ya. Apa sih kepanjangan dari atau arti dari YHWH? YHWH itu adalah Hayah, Hove, Wayihye. Dia yang sudah ada, dia yang ada, dan dia yang akan ada. Jadi kata-kata Hayah, Hove, Wayihye itu disingkat dengan YHWH. Itu yang pertama yang harus Abang ketahui. Lanjut. Tadi juga Bukan nama toh? ya. Jadi Bukan. ya silakan Bang Romo kalau mau itu menambahkan. Lanjut Kang Mutu, lanjut. Oke. Cuma nanya bukan. Iya. Nah, terus jika tadi Abang bingung, ya pantas karena memang kita tuh suka disalahkan dengan terjemahan yang kurang pas gitu. Jika kita lihat di sini, sebentar saya terbalik kameranya. Oke, ada rokok. Geser dikit host abangku. Yesus bukan Tuhan ya, nggak apa-apa sih bisa. Jadi di Keluaran 3, tadi kan abang bilang di Keluaran 3
nomor 14, firman ilah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya terus-terus sampai akhir, kepadamu. Di sini muncul kata aku adalah aku. Sebenarnya ini bukan terjemahan yang pas, bukan terjemahan yang benar. Ya, kita lihat bagaimana kitab dalam Yahudinya tuh mengatakan hal tersebut dalam Keluaran 3 nomor 14. Di sini dikatakan Vayomer Elohim El Moshe Ehye Asar Ehye Vayomer Kohtomar Levni Israel Ehye Silahani Aleichem. Di sini muncul kata Ehye Asar Ehye, bukan aku adalah aku, tapi dia yang telah ada, yang ada dan yang akan ada, itu telah mengutus aku. Kalau aku adalah aku, di sini teks original itu harus berubah. Misalnya berubah jadi apa? Anochi hu anochi, atau ani hu ani, atau ana hu ana. Ini harus berubah. Tapi karena teksnya ini mengatakan bahwa ehye aser ehye, itu bukan aku adalah aku, tapi dia yang telah ada, dia yang ada, dan dia yang akan ada telah mengutusku. Jadi mengenai Yud-He Vav-He sendiri itu adalah sebuah akronim. Jika kita belajar dari terjemahan memang agak susah mempelajari atau mengetahui makna aslinya. Tapi jika kita mempelajari secara original teks, kita kembalikan ke teks awalnya, kita akan mudah untuk memahami. Itu kurang lebih. Silakan asatidz fillah yang lain. Jos tenan ini full data ini Pak, full data Pak. Bapak mau jadi murid saya Pak, murid Romo Pak. Tadi kan Bang Bapak itu bilang, Bapak itu kan tadi bilang mengatakan atau misalnya nggak percayalah bahwasannya atau Yesus Tuhan itu lahir dari atau juru selamat itu lahir dari Maria atas dari beritanya Gabriel. Tapi kenapa orang Muslim bisa percaya bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Jibril, Pak? Ya percayalah. Kenapa? Karena Al-Quran nggak ada yang salah. Oh, tapi kenapa yang diberitakan sama malaikat Gabriel orangnya Kristen itu bukannya itu sama ya Pak? Gabriel sama Jibril itu beda ya Pak ya? Ada aja yang milih-milih Gabriel, nggak ada itu. Gabriel, mana ada bahasa Gabriel di sana? Gabriel itu bahasa Ibrani. Kalau Jibril itu bahasa Arab. Tapi sama-sama malaikatnya itu sama Pak atau beda Pak? Ya sama, malaikat penyampai wahyu toh. Oh, jadi kenapa nggak percaya Pak? Itu bukannya macam kayak bohong ya Pak ya gitu? Siapa yang nggak percaya? Siapa Gabriel. yang nggak percaya? Yang nggak Jadi percaya sopo toh? Jadi kenapa tadi pertanyaan yang Bapak tadi tuh sama saya itu yang tidak dipercayainya lahirnya itu jadi- apa? Apa dulu isi apa? Bentuk apa yang tidak dipercayainya? Yang jelas dulu. Oh, tadi kan nanyanya Tuhannya Maria siapa? Sini urusan gue. Yang tidak kita percaya itu adalah kalau ada manusia melahirkan Tuhan, itu nggak masuk akal. Lu percaya nggak Bunda Maria melahirkan Tuhan? Ya percaya Pak, karena itu udah yang diwahyukan Gabriel Pak. Bunda Maria berarti menuhankan anaknya gitu. Gimana? Gabriel Maria menuhankan anaknya. Iya, kan anaknya Maria Tuhan. Ya bisa jadi juga lah Pak. Bisa jadi. Kalau Ya, begini, karena- kalau begini caranya, artinya apa? Kristen ini membuat Tuhan baru melalui kandungan Maria, begitu? Karena para nabi itu nggak pernah menuhankan isi kandungan Maria itu, apalagi anak Maria yang sudah lahir. Hanya Kristen yang menuhankan itu. Jadi Kristen ini Tuhannya memang beda. Betul apa Ya betul? bisa jadi. Betul nggak? Jadi Kristen ini Tuhannya berbeda dengan para nabi sebelumnya. Karena Anda meyakini Bunda Maria melahirkan Tuhan Anda. Nggak apa-apa. Deal.
Gini loh Pak, dia kan itu Yesus itu kan firmannya yang turun Pak. Iya, Tuhanmu itu nggak apa-apa. Jadi kan sekarang kau tinggal gini, Tuhan saya adalah anaknya Bunda Maria yang namanya Yesus. Ya sudah, silakan. Setuju? Setuju. Ya udah, berarti Tuhanmu sekarang ini anaknya Maria, udah. Nah, sekarang apakah Yahudi dan Islam itu menuhankan anak Maria? Tentu tidak. Nah, artinya Yahudi dan Islam ini ya Tuhannya ya sembahannya oknum yang sama. Kristen Tuhannya berbeda, yaitu anak orang. Gitu sederhananya. Oke? Oke. Oke? Kedua, Tapi Tuhannya orang Muslim sama Yahudi sama ya Pak? ya sama, buktinya mereka kalau mau tefillah masuk ke masjid, nggak ke gereja. Oke? Oke. Kedua, Tuhanmu itu pernah mati 3 hari. Nah, Tuhan Yahudi sama Islam nggak pernah mati. Itu Tapi bedanya. Oke? iya, benar, tapi dia bangkit lagi kan Pak? Iya, baik. Manusia biasa itu bisa bangkit lagi enggak Pak? Loh, manusia biasa atau Tuhan nih? Enggak, yang saya tanya manusia bisa bangkit lagi enggak? Yang saya tanya. Dibangkitkan semua manusia, bro. Sama dengan Tuhanmu dibangkitkan juga. Bukan bangkit sendiri loh. Dibangkitkan. Oh, manusia yang dibangkitkan siapa itu Pak? Yesus juga dibangkitkan waktu mati. Iya, tapi kenapa Nabi Muhammad enggak dibangkitkan Pak? Dibangkitkan, siapa bilang enggak? Mana datanya tidak dibangkitkan? Loh, tapi aduh, HP aku satu sih Pak. Semua para nabi itu kembali ke Sang Pencipta, di sisi Sang Pencipta mendapat Coba tempat. kasih aku Pak, minta tolong datanya kalau mau bahwasannya Nabi Muhammad udah berada dalam surga di sisinya Allah Pak. Surga sekarang belum ada penghuninya, coy. Loh, jadi kenapa teman kita orang Muslim udah berbicara tentang surga Pak kalau surga itu belum ada? Ya memang kan kita arahnya ke surga. Tuhanmu juga belum ke surga, masih di langit dia. Bahasa originalnya masih di langit. Ada-ada aja Loh, itu. bukannya Muslim bilang dia udah diangkat ya Pak? Diangkat ke langit kedua, belum ke surga. Langit sama surga beda. Coba tunjukin Pak datanya Pak. Apaan? Minta tolong. Silakan Ya. Ustaz itu di surah Al-Quran langit kedua Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang pertama, Bang Benget harus dipahami bahwa yang bangkit hidup kembali itu bukan hanya Yesus satu-satunya. Jika kita lihat dalam teksnya di sini di Markus 6 nomor 16. Waktu sebentar, semua. Gimana sih cara ini? Oh, ini. Markus 6 nomor 16. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Udah dipenggal kepalanya itu udah misah dari badan, dia bisa bangkit lagi. Yohanes ini, kenapa nggak abang Tuhan kan? Yesus dalam masih keadaan badan utuh loh. Yohanes, kepalanya sama badannya udah misah, dia bisa bangkit lagi. Itu yang pertama. Terus yang masalah langit ya. Iya, bahwasannya yang Nabi Isa itu di langit Nih, kedua. Yesus itu di langit. Nah, kita lihat nanti di teks Oke. Nah, Kisah Para Rasul 1 nomor 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke tiba-tiba surga, meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, oikai epo andros Galileo, t stkT ebenopes
eston uranon. Uranon di sini diartikan langit, ya. Uranon. Terus autos ho ieseus ho analpetis ap himon eston uranon lagi. Tiba-tiba uranon yang tadinya di teksnya diterjemahkan sebagai langit, tiba-tiba di teksnya diterjemahkan surga. Ya. Autos eleusetai on tropon ete sate auton parasinon eston uranon. Uranon lagi keluar. Diartikan apa? Diartikan sebagai surga lagi. Jadi kata uranon itunya tadinya langit, demi kepentingan diartikan sebagai surga. Jadi uranon itu surga. Kenapa enggak ke misalnya kalau di bahasa Yunani itu surga itu paraidesos. Paraidesos. Nah, dalam Ibrani itu apa? Samanya. Pardes. Dalam Arabik apa? Firdaus. Nah, jadinya kenapa harus uranon? Ya, Yesus kalian masih ada di langit. Itu. Silakan Bang Hadi untuk menambahkan. Karena kan di sorga, Pak. Kagak lu Tapi dibohongin Lai terjemahan ah. Lu oke, dibilangin. saya minta ini aja Pak, data yang dari Al-Quran bahwasanya Isa Al-Masih itu bukan terangkat ke sorga tapi di langit. Al-Isra itu Al-Isra Isra Mi'raj. Silakan Ustaz. Aduh, anak. Iya, mungkin buat Kristen itu kabar ini begitu luar biasa istimewanya sehingga dijadikan sebagai Tuhan ya. Kalau kita untuk para nabi itu tetap istimewa tapi ya tetap juga sebagai utusan Tuhan. Aduh, mana ganjel HP ku ini? Oh, ntar gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ketika Nabi Isa dari proses penyaliban, ini bunyi ayat Al-Qur'annya, barrafa'ahullahu ilaih wa kanallahu azizan hakima. Nabi Isa itu, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari penyaliban Allah angkat Nabi Isa ke hadiratnya, ke tempat yang Tuhan sediakan, karena memang Tuhan itu Maha Gagah, Maha Hebat, dan Maha Bijaksana. Inilah kebijaksanaan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana Nabi Isa alaihissalam? Kita buka aja keterangan penjelasan hadis yang panjang. Peristiwa Mi'raj. Di sini dijelaskan banyak hadisnya sangat mutawatir. Di sini salah satunya Sahih Muslim. Di sini dikatakan sebentar ya. Nih. Summa aroja bina, lalu mengangkat kami ilas sama isaniyah, ke langit yang kedua. Jadi Rasulullah SAW ketika Mi'raj terangkat ke Sidratul Muntaha, melewati tahapan beberapa langit. Pintu pertama di situ ada Nabi Adam, pintu kedua di sini pembahasannya. Pastaftaha Jibril, maka dibukakanlah oleh Jibril alaihissalam. Pakila, maka diceritakan, man anta, siapa engkau? Qala Jibrilun, aku Jibril. Kila waman ma'aka, dan siapa yang bersama engkau? Qala Muhammadun, adalah Nabi Muhammad. Kila diceritakan, waqad Bu Isa, apakah dia ini adalah utusan ilaih? Qala Bu Isa. Nah, di sini paputi halana faidaana bi ibni Kholah dan seterusnya. Di sini dikatakan di langit kedua itu adalah Isa ibnu Maryam wa Yahya bin Zakaria. Jadi pertemuan Nabi Muhammad dengan para nabi di setiap langit itu ada penghuninya. Mereka berada di satu tempat yang Tuhan berkahi, yang Tuhan berikan fasilitas untuk mereka. Mereka berada di dalam kenyamanan. Makanya jangan dikatakan para nabi itu wafat. Mereka itu hidup sebenarnya. Wahum yurzakun, dan mereka mendapatkan rizki dari Tuhan. Mereka berbahagia di sana gitu. Makanya Nabi kami ketika dalam perjalanan spiritualnya, istilahnya ketika Mi'raj terangkat ke Sidratul Muntaha, dia bertemu dengan beberapa nabi. Di sini dikatakan di langit kedua bertemu dengan Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria, dan Nabi Yahya bin Zakaria sholawatullahi alaihima, salawat rahmat dari Allah kepada kedua nabi tersebut. Begitu pemaparannya, Bang.
kalau di dalam Islam. Oh, saya bohong. Apa? Bohong kalau saya mengakui saya nggak tahu dan nggak mengerti apa ya. Karena tulisannya saya nggak mengerti kan. Jadi kalau saya mau bilang percaya itu tanpa terjemahan itu Itulah suatu resikonya kebodohan bro. saya sendiri, Bang. Itulah resikonya kalau ayat terjemahan saja kau dikibulin oleh penerjemah. Enggak Pak, jujur Ya ke itu. saya malah lebih bisa Itu dikibulin kalau saya tidak mengerti. itu Ustadz ini- Alif ini- mau nampilin itu Aku keluarin terjemahannya. terjemahnya ya. Tadi nggak ada terjemah. Sorry. Oh ya. Oke. Sebentar. Nah, nih. Ya, dia diutus mana ya? Aduh, sebentar. Dari terjemahnya. Oh ya, bahasa Indonesianya ya. Aduh, para nabi di sini kan. Bertemu para nabi, ketemu memilih fitrah, lalu Jibril menjawab, dinyatakan lagi siapa yang engkau, diutus. Jibril menjawab, mana tadi? Jibril. Siapa? Ini di sini nih. Di bawah. Ya, lalu ditanyakan, lalu aku dibawa naik ke langit kedua, ya. Jibril lalu minta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanyakan lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab Jibril. Jibril ditanya, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Isa bin Maryam Masya Allah. dan Yahya bin Zakaria. Ya, ini terjemahannya. Di langit kedua bertemu, di langit ketiga bertemu lagi dengan Nabi dan seterusnya. Ada bang? Berarti itu selaras dong Ustadz. Kalau di langit itu selaras. Iya. Selarasnya kita lihat yang tadi saja, Ustadz Alif, di dalam kisah para rasul yang geser sedikit bang titlenya, bang Iman. Yesus bukan tuanya digeser dikit. Nah, kisah para rasul 1 yang tadi tuh Ustadz, ya kan, dan berkata kepada mereka di sini kan, langit, terus ini tiba-tiba surga, terus ini juga tiba-tiba surga, ya kan. Waqala ayyuhal ar-rijal jilaliyuna, ya. Ma bi lakum wa kaifana tanzuruna ila sama keluar ini. Langit kan? Inna sesungguhnya Yesu hadzal lazi apa nih? Aratafa, diangkat ya rofa ya. Angkum Di Rafa. ila sama langit. Langit. Sayati hakaza kama ra'aitumuhu min zuqa ila sama. Di sini Langit. apa? Langit lagi. Langit. Tiba-tiba Langit kenapa lagi. teksnya ini bisa ke surga? Ya makanya ini terjemahan kau dibodoh-bodohi oleh penerjemah bro. Masya Allah. Itu kalau bahasa Yunaninya apa guruku? Bahasa Yunaninya Uranon. Iya, Uranon. Uranon. Nah kalau surga bahasa Yunaninya Welcome to my paradise. surga. Apa? Bahasa Paradisos. Yunaninya Paradiso. Paradiso. Kalau Ibraninya Pardes. berarti paradiso ini serapan dari bahasa Ibrani. Betul. Iya. Ada. Masya Limit dulu deh. Allah. Oh iya, sebentar Bang. Iya. Kalau langit sama ya. Kalau kalau langit itu jadi kalau surga itu tadi Pardes, Paradisos, nanti kalau di Arabik Firdaus bisa, terus kalau langit itu sama di Ibrani, di Yunaninya Uranon, di Arabiknya sama. Coba lihat Kejadian 1 lurusnya itu sama Yim apa ya? Di Kejadian 1 pada mulanya. Situ kan ada sama Yim situ ya. Kalau nggak salah ya aku. Iya, Beresit. Bang Handi. Di Beresit sebentar. Kejadian 1 nomor 1 ya. Oh iya. Oh, Pak, Sebentar. Ntar dulu deh, ini penting deh. keluar dulu, Pak, Beresit nih. soalnya anak minta jalan. Sorry. Oh ya udah nggak apa-apa. Marah-marah.
Sering Pak ya. Ah, Nanti kalau ada nah, kesempatan lain ya. waktu saya masih banyak pertanyaan. Baik, baik. Duduknya jangan terlalu pinggir ya, lain kali kalau naik biar biar nggak jatuh gitu. Ditunjukkan kebenaran kabur. Coba Korea moto itu beresit dulu deh. Itu yang penting. Nah, Kenapa naik? Turun aja ini. balik. Suka kebalik begitu ya. Kalau di mute dong yang baru naik. Aduh, parah deh. Jadi kejadian satu ya, Bang Handi. Kejadian satu nomor 1. Pada mulanya ilah menciptakan langit dan bumi kan gitu, Bang Handi. Di sini fil badi khalaqallah samawati, sama langit. Langit ya, samawati wal ard. Langit dan bumi. Menggunakan Hebrunya. samawati. Kalau Hebrunya Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Hasamayim. Ve'et haaret. Iya, Samayim. Samayim. Samayim serumpun dengan sama. Iya. Makanya kalau kita nanti lihat di Yunaninya kan NRK Epoisen Hotheos ton Uranon. Muncul lagi Uranon kan. Kaiten gen. Kata Uranon langit ini keluar lagi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Full data ya. Banyak ilmu yang kita dapat sore hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Kenapa LAI ya suka-suka ngebohongin orang ya? Misi toh Kang, misi. Tapi kasihan loh anak-anak kecil kayak tadi gitu loh. Ya itu kan urusan LAI, bukan urusan Pak Marwoto. Ya Kak, kita saling bantu-bantu lah, nggak apa-apa tuh. Berarti LAI itu ladang pahala buat Bang Handi. Kalau dia benar, mungkin Bang Handi nggak meluruskan. Biar kita ada kerjaan juga ya. Iya juga ya. Ya bukan saya ini tugasnya kayak Ustadz Alif, turis moto. Kalau saya kan tugasnya hanya yang ringan-ringan lah, yang berat-berat begini saya serahkan ke antum semua lah. Lah, tapi susah, Bang Handi kalau dia berpendapat maha benar LAI dengan segala terjemahannya, nah itu susah, Bang Handi kadang-kadang. Allahu Akbar. Ada yang mau diluruskan silakan naik lagi. Ada yang mau diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku. Terima kasih sekali saya mendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih atas adanya apologet di TikTok ya. Waduh, sungguh sangat terharu sekali ini para pembela ajaran Nabi Isa. Sungguh luar biasa. Mungkin saya ingin mengucapkan selamat berjuang. Kami dari Banten hanya bisa mendoakan semoga sukses dan sehat rakyat Indonesia. Itu amin. Kan bapak-bapak. Terima kasih Pak Jo dukungannya. Itu saja, Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih dukungannya Pak Jo. Jangan lupa. Terima kasih. Jangan lupa Pak Jo kalau sekiranya Tanah waris. Tanah warisan udah terjual, jangan lupain kita lah Pak. Itu aja sih. Udah laku belum Pak? Mungkin itu aja abang-abangku ya, yang nggak terlalu banyak waktu. Siap. Rasain lo, gak ditanggepi lo. Ustadz Alif tahu aja tujuan saya. Terima kasih abang host, abang-abang saudara-saudara pembela Makasih Bang Jo. ajaran Nabi Isa dan pembela Islam. Terima kasih ya Bang. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya ada telepon mau menanggapi mungkin keburu ini. Iya. Ustadz Alif mungkin itu sebabnya ya. Para pendeta khususnya yang sering membahas Al-Quran ketakutan atau tidak berani pada saat diajak debat ya terkait membahas nama Allah yang ada di dalam Bible. Kenapa mereka nggak ada yang merespon ya? Ya nggak berani. Kecuali diserahin kepada yang kuculuk-kuculuk. Kalau dia nggak berani.
Coba aja LAI berani masuk sini salah satu aja. Ya kita bongkar-bongkaran lah. Gitu loh, kasih kita original teks baru kita menerjemahkan tanpa ada kepentingan. Murni edukasi, murni akademik. Nggak berani. Ya kata itu aja Ustaz. Kita ambil Yohanes Pembuka aja dulu. Langsung keliru kan terjemahannya di sana. Belum lagi yang lain. Ya. Bang Handi, ketika kemarin kita diskusi memaparkan data-data yang kita keluarkan, dia bilang, iya saya akui itu kebenaran begitu, secara bahasa Indonesia begitu, secara dalam bahasa Arab begitu. Saya kan punya rumus sendiri di dalam kitab saya sendiri yang tidak sama dengan mereka lah. Gimana ceritanya? Ya Jadi punya rumus-rumus kamus internal. Ya, dia Siapa yang punya. ngomong gitu, Ustaz Talib? Banyak. 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 Kemarin itu siapa tuh nama akunnya kabar baik Nias kabar apa tuh? Warta Aduh kabar lupa, baik. aku yang pernah diskusi sama Kang Yonat juga itu. Iya. Yang paling parah gini, Ustadzku semua. Saya bagi dua Anda ini. Kita diskusi akal sehat, buang iman. Kalau akal sehat saya, Bang Andi, masuk semua ini barang. Tapi setelah tak berakkan dengan iman saya, kok akal sehat saya mati gitu loh kata dia. Nah ini. Iya, iya. Oke. Selamat siang Pak Hana dan Bu Soborong. Siang Soborong. Pak Soborong kayaknya lagi handle tamu di rumah. Oh, kita tamu ya. Hanafi Kurma. Selamat siang. Waduh. Yang paling ya udahlah nggak usah lah dengerin aja. Yang paling keliru itu loh Theos. Ini sebenarnya yang menjadi biang kekeliruan sepanjang masa nih. Terjemahan Theos ke dalam bahasa Indonesia. Ini pembuka loh ini. Theos. Ini yang membuat mereka banyak yang bingung, makanya ada beberapa pendeta yang memisahkan diri dari LAI. Membuat terjemahan menurut mereka itu yang benar. Ya kalau orang yang baru-baru ini ya LAI lah gitu. Di sana masih mempergunakan kata Allah di pembukaan Yohanes itu. Padahal nggak ada sama sekali akar kata Allah di sana. Karena nggak bisa bedain antara proper name dan generic name. Karena Theos itu bukan nama. Bukan proper tapi generic. Ya Tuhan itu teman-temanku Kristen, Tuhan itu bukan nama. Oke. Jadi nama Tuhan Anda itu Yesus, nama Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Bedakan aja di situ, jangan pakai kata Allah lagi gitu loh. Udah Tuhan Anda Yesus pakai Allah disalahgunain. Nah, apa katanya? Allah kita adalah Yesus. Siapa Allahmu? Yesus. Loh. Kok bisa begitu ya? Nah, ini Pak Handi kurang paham Pak Andi. Tapi kan Kristen Arab sudah menggunakan nama Allah sebelum Nabi Muhammad diutus. Jangan salah Pak Handi. kalau gitu itulah alasan LAI itu memberikan penjelasan kepada orang yang bertanya. Tapi LAI-nya nggak tuntas menjelaskan, dia bengkokkan di tengah jalan setelah sampai di kawasan Melayu. Dari Arab bolehlah ambil, tapi setelah sampai di kawasan Melayu dia salah gunakan penempatannya. Tadinya nama menjadi bukan nama. Allah itu di sana ya, aku semua tuh udah sering bawa ini ismu nama. Sampai di Indonesia bukan nama. Inilah kekeliruannya. Kira-kira begitu. Pak Perlu Handi, kejujuran. tapi Kristen Arab itu sudah menggunakan nama Allah sebelum Nabi Muhammad diutus. Pak Handi tanya buktinya pada saya. Oh iya, boleh lah ya ada liturgi kayak begitu. Tapi datanya faktanya mana? Baik, datanya Bible yang berbahasa Arab ditulis tahun 861 Masehi. 867 lah.
Ya, seperti itulah. Artinya Islam sudah menyebar, Islam sudah jaya di Arab, Kristen Arab baru menulis Bible yang berbahasa Arab. Artinya, Al-Quran, bukan itu. Al-Quran sudah ada, baru Bible berbahasa Arab ada. nah itu maksud itu. saya. Nah, ini datanya. Jadi di sini kan ada Nah, nih ini. Arabic Bible kan, ya kan? Dengan kodeks 151 Mount Sinai, Arabic Codex 151. Nah, kalau kita lihat, nah, the Mount Sinai Arabic Codex 151 is indeed a most exciting discovery. It appears to be oldest, yang paling tua. Ini sepertinya terjemahan Arabic yang paling tua dari Bible yang hadir. Jadi kodeks yang dihadir telah selesai 867 after die Masehi. 867 ini. 200 800 tahun ya, Bang Handi ya, sama Iya. Al-Quran sudah eksis, baru Bible ditulis. Artinya apa? Bible terjemahan bahasa Arab itu mencaplok nama Allah yang ada di dalam Al-Quran. Itulah faktanya seperti itu. Selamat datang di kebenaran. Setuju. Iya, sama ini asatid semua saya izin ya, mau pamit dulu. Makasih guru. Siap, abangku Bang Andi, para asatidillah semua, jazakallah. Ini Bang Andi ada rapat litbang dulu, aku ke Zoom dulu. Oke. Siap, izin pamit semuanya. Terima kasih host, terima kasih asatid semua sudah diberikan waktu dan kesempatannya. Ustadz Ali semua sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kita libur nih, Senin baru merapat. Ya, ini ada 3 dari Kristen, ada Delonda, Red Boy, dan Reni Tamalo. Susah-susah banget nama kalian.